Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, namaku Nur Habibah, salah satu mahasiswa program studi sosiologi dari Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Participatory Action Research yang diampu oleh Bapak Ari Wahyu Prananta. Tugas kali ini, desa yang akan dianalisis dengan menggunakan metode Participatory Action Research adalah Desa Urangagung. Desa Urangagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Desa Urangagung. Pada bagian ini, terdapat dua peta Desa Urangagung, yaitu peta sebelah kanan dan peta sebelah kiri. Peta sebelah kiri merupakan peta desa yang diambil melalui satelit, sedangkan peta bagian kanan merupakan peta yang didapatkan melalui denah desa. Berdasarkan gambar tersebut, lalu kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Bahwa secara geografis, Desa Urangagung didominasi dengan wilayah pertanian dan pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani, dengan luas wilayah sebesar 194,32 hektar. Pada proses pengerjaan tugas kali ini, tentu tidak dapat terlepas dari keberadaan kepala desa. Maka, pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara bersama dengan Kepala Desa Urangagung, yaitu Bapak Hadi Firmansyah Arkiang, SOS. Berdasarkan kegiatan wawancara yang sudah kami lakukan, terdapat 4 poin penting yang saya dapatkan tentang Desa Urangagung. Poin pertama adalah mengenai batas desa, bahwa Desa Urangagung sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebonagung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cemeng Bakalan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mojorangagung. Poin yang kedua adalah tentang dusun dan duku, bahwa Desa Urangagung memiliki 2 dusun dan 6 duku yang terbagi dalam 32 RT dan 9 RW. Poin yang ketiga adalah mengenai jumlah penduduk, bahwa Desa Urangagung memiliki jumlah penduduk sebesar 8.224 jiwa yang terbagi dalam 4.110 laki-laki dan 4.114 perempuan. Kemudian, poin yang keempat adalah mengenai sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Urangagung adalah yang pertama jalan raya, kemudian balai desa, fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar, fasilitas ibadah berupa masjid dan musola, dan fasilitas kesehatan berupa puskesmas. Setelah membahas mengenai kondisi Desa Urangagung, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan menggunakan metode SWOT. SWOT analisis merupakan suatu alat analisis yang dilakukan dengan melihat 4 indikator unsur penting yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunities atau peluang, dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Tujuan dari penggunaan SWOT analisis adalah untuk melihat apa potensi atau kekuatan yang dimiliki, kemudian bagaimana memanfaatkan peluang atau kekuatan untuk mengatasi hambatan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara meminimalisir ancaman. Pada slide ini merupakan hasil analisis Desa Urangagung dengan menggunakan metode SWOT analisis. Hasil yang diperoleh adalah yang pertama terkait strength atau kekuatan, bahwa Desa Urangagung memiliki potensi atau kekuatan berupa pertanian dan desa wisata. Kemudian indikator yang kedua yaitu weakness atau hambatan, bahwa hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Urangagung yang pertama adalah belum adanya inisiatif dalam membuat inovasi baru. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan mengikuti tradisi. Dilanjutkan dengan indikator ketiga yaitu opportunities atau peluang. Pada indikator ini dapat diketahui bahwa Desa Urangagung memiliki 4 peluang, yaitu produk olahan baru, kemudian tanah bebas tanam, sumber daya manusia, dan dekat dengan pasar tradisional. Indikator yang terakhir adalah threats atau ancaman, bahwa ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Desa Urangagung adalah adanya gagal panen,
kemudian kemunculan pasar modern yang sudah masuk dalam lingkungan pedesaan, dan yang ketiga adalah ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari masing-masing indikator yang ada dalam SWOT analisis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, atau yang dapat disebut sebagai potensi. Desa Orangagung memiliki dua potensi, dan yang pertama adalah potensi pertanian. Potensi pertanian Desa Orangagung disebabkan karena kondisi geografis Desa Orangagung yang masih didominasi oleh daerah pertanian, kemudian masyarakatnya yang juga masih bekerja sebagai petani. Komoditas utama dari Desa Orangagung yang pertama adalah padi, yang kedua kacang hijau, dan yang ketiga adalah sayuran hijau seperti kangkung, sawi, dan bayam. Potensi yang kedua adalah berupa potensi wisata. Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Orangagung bernama Situs Sendang Agung. Bentuk dari wisata ini adalah berupa tumpukan batu bata peninggalan zaman dahulu yang hampir mirip dengan candi. Keunikan dari situs wisata ini adalah airnya tidak akan pernah habis. Kemudian, situs ini ditemukan oleh warga di wilayah pertanian masyarakat. Pihak desa sangat mendukung atas perkembangan wisata ini. Bentuk dukungan yang diberikan adalah yang pertama dibangunnya akses jalan, dan yang kedua adalah dibangunnya gazebo untuk menghindari panasnya sinar matahari. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa situs Sendang Agung dikategorikan sebagai potensi desa wisata? Ditemukannya wisata situs Sendang Agung yang saat ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat luar Sidoarjo, sedikit demi sedikit telah memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya adalah bagi mereka yang berdagang di sekitar lokasi wisata tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya adalah dampak perekonomian. Wisata situs Sendang Agung memiliki tradisi rutin yang bernama Tumpeng Pitu. Ya, sesuai namanya, tradisi ini dilakukan dengan membawa tumpeng yang jumlahnya 7. Bahkan, informasi situs wisata Sendang Agung dan tradisi Tumpeng Pitu sudah dimuat dalam beberapa koran dan pernah diliput oleh media massa. Kemudian dilanjutkan dengan indikator yang kedua dalam SWOT analisis, yaitu weakness atau hambatan. Hambatan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Orangagung yang pertama adalah adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah inisiatif masyarakat masih sangat rendah. Rendahnya inisiatif masyarakat disebabkan karena tidak adanya pinjaman modal untuk memulai usaha. Kemudian yang kedua adalah masyarakat lebih cenderung menjadi ibu rumah tangga karena mereka tidak mau repot. Dan yang ketiga adalah keraguan apakah usaha yang akan dijalani itu berhasil atau tidak, atau mengalami rugi atau tidak laku. Dilanjutkan dengan indikator ketiga dalam SWOT analisis, yaitu opportunities atau peluang. Bahwa sebenarnya peluang yang dimiliki oleh Desa Orangagung adalah sangat beragam. Yang pertama adalah munculnya inovasi baru yang dibuat dari hasil komoditas pertanian yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah keberadaan tanah yang masih bebas tanam. Yang ketiga adalah kuantitas sumber daya manusia yang cukup melimpah. Dan yang keempat adalah dekat dengan pasar tradisional. Kemudian indikator dari SWOT analisis yang terakhir adalah threat atau ancaman. Bahwa ancaman yang dirasakan oleh masyarakat Desa Orangagung yang pertama adalah musim gagal panen. Kemudian kemunculan pasar modern yang sudah memasuki wilayah pedesaan. Kemunculan pasar modern ini mengalihkan masyarakat dari perbelanjaan tradisional menuju pembelian di pasar modern. Kemudian ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi sehingga mereka tidak mau berusaha untuk menjadikan perekonomian atau kesejahteraan lebih baik. Melalui hasil analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analisis, kemudian dilakukan observasi pada masyarakat, fokus permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat Desa Orangagung adalah dirasakan oleh para petani dan perempuan desa dengan jenis masalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat petani yang hanya bergantung pada kegiatan dan hasil pertanian. Adanya ketergantungan ini membuat kesejahteraan dan perekonomian sulit mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya terfokus pada penghasilan atau hasil yang didapatkan ketika mereka memasuki masa panen. Sedangkan sebelum masa panen itu datang, mereka tidak akan menerima pendapatan. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan perempuan desa yang relatif rendah.
Adanya permasalahan ini disebabkan karena banyak perempuan desa, khususnya yang menjadi ibu rumah tangga, cenderung tidak berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang dapat menambah pendapatan. Mereka cenderung mengandalkan pendapatan yang diperoleh oleh kepala rumah tangga atau suami, sehingga tidak ada penopang atau peningkatan kesejahteraan. Bentuk partisipasi saya terhadap masyarakat atas masalah yang ada, khususnya bagi para perempuan desa yang menjadi ibu rumah tangga, adalah dengan membentuk komunitas atau grup kecil yang akan membuat inovasi produk baru melalui salah satu komoditas pertanian yang dihasilkan. Produk tersebut adalah peyek kacang hijau dengan menggunakan bahan dasar tepung dan kacang hijau. Mengapa peyek kacang hijau merupakan inovasi baru? Karena kacang hijau merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan dari pertanian Desa Urangagung selain padi dan sayur-sayuran. Kemudian masyarakat belum pernah mengolah kacang hijau itu untuk menjadi makanan, tetapi mereka langsung menjualnya. Pembuatan produk ini sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh Desa Urangagung. Langkah dalam menjalankan partisipasi tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak desa, terutama pada komunitas PKK, kemudian mengumpulkan masyarakat yang berminat, mengadakan sosialisasi terkait tujuan dari kegiatan ini, kemudian hasil yang didapatkan apa bagi masyarakat, dan mengadakan pelatihan di balai desa dengan melakukan pembuatan peyek kacang hijau secara langsung. Berikut adalah gambar produk yang sudah dibuat oleh masyarakat. Untuk sementara ini, penjualan produk peyek kacang hijau masih di daerah lingkungan sekitar dan offline, yaitu dititipkan pada toko kelontong masyarakat dan pasar tradisional desa. Hasil penjualan akan dikumpulkan dan diakumulasikan, kemudian keuntungan akan dibagi kepada anggota kelompok produksi. Harapan dari kegiatan partisipasi ini adalah bisa berkelanjutan dan pemasaran semakin meluas, sehingga kegiatan ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, terutama perempuan yang tidak bekerja. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan SWOT analisis, pada slide ini kita akan membahas mengenai ZOPP. ZOPP merupakan salah satu metode perencanaan proyek. ZOPP adalah seperangkat alat perencanaan yang digunakan secara bertahap, mulai dari analisis keadaan hingga rancangan proyek. Metode ZOPP terdiri dari 4 indikator utama, yaitu yang pertama adalah ZIL atau tujuan, yang kedua adalah orientirti atau berorientasi, yang ketiga adalah project atau proyek, dan yang keempat adalah planning atau perencanaan. Ada 4 metode atau 4 tahap yang harus dilakukan ketika menggunakan ZOPP sebagai alat analisis. Yang pertama adalah analisis permasalahan, kemudian yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah tujuan alternatif, dan yang keempat adalah peran. Analisis permasalahan yang ditemukan dalam proyek peyek kacang hijau di Desa Urangagung diantaranya adalah usaha yang masih baru, kemudian belum ada pemasaran secara online sehingga banyak masyarakat yang belum tahu, kemudian belum adanya brand dan packaging yang menarik. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para perempuan desa, yang dua adalah menambah pendapatan, dan yang ketiga adalah sebagai langkah pemberdayaan menuju kemandirian bagi masyarakat Desa Urangagung khususnya para perempuan. Tujuan alternatif dari proyek ini adalah untuk memanfaatkan dan membuat produk unggulan melalui komoditas lokal yang dihasilkan oleh desa. Yang terakhir adalah peran. Terdapat 3 stakeholder yang berperan dalam proyek ini. Yang pertama adalah masyarakat sebagai pelaku proyek, kemudian mahasiswa sebagai pelaksana dan fasilitator, dan yang ketiga adalah pihak desa yang memberikan bantuan dana dan pelatihan.